Nah, kalau kita bicara pelanggaran HAM, itu kan bagian dari ada aparat negara yang melakukan abuse of power. Oh, Penegakan hukum itu adalah tugas dan kewajiban dari aparat negara. Tetapi oke. ada koridornya, ketika dia melakukan satu tugasnya yang kemudian menyalahi prinsip-prinsip tertentu, Mm, itulah yang kita kategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mm, pelanggaran hak asasi manusia ini ada yang disebut sebagai pelanggaran HAM biasa saja, mm, nggak ada sih kata biasa ya pelanggaran HAM begitu. Dan mm. yang kedua pelanggaran HAM berat gitu. Oke. Saya katakan tegas kemarin dalam konferensi itu, termasuk juga ketika ketemu Bapak Presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Itu untuk menjawab sinyalemen Nah, yang beredar di luar. Yang ini oh. bahkan digiring-giring, ini nanti pelaku utamanya tuh Presiden Jokowi itu. Tahu kita. Memang ada seperti itu, Pak. Arah Iya, itu pembicaraan-pembicaraan kan seperti itu. seperti itu. Saya nggak mengatakan saya bela siapa-siapa, tapi Hmm, kan ada prasyarat-prasyarat atau ada kriteria-kriteria untuk mengatakan ini pelanggaran HAM berat atau bukan ya. hmm, Misalnya ya, ada desain operasi yang memang hmm, sistematis gitu. hmm, Itu di dalam Statuta Roma, dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, hmm. ahli-ahli hak asasi manusia saya kira paham betul lah. Saya sempatkan kemarin saya Apa, Pak, konsultasi. yang membuat yakin dari Komnas HAM dan dalam investigasi ya oleh Komnas HAM itu tidak menemukan adanya desain operasi? Misal desain operasi ada. Oh, Itu surat perintah resmi, surat perintahnya surveillance, oke. kan jelas. Tapi itu kan saat tadi disebut sebagai syarat terjadinya pelanggaran HAM berat ya? Betul, ketika surat perintahnya memang melakukan pembunuhan. Kan gitu. Ini Oh, surat perintahnya kan surveillance. oke. Kemudian yang mereka lakukan apa? Surveillance memang. Hmm, Beberapa hari mereka di situ ada melakukan surveillance. hmm, Kemudian ketika rombongan Pak Rizik Sihab ini hmm, dengan keluarganya bergerak dari Sentul itu dibuntuti oleh mereka. Surveillance kan? hmm, Kemudian kalau kami lihat dari semua rekaman CCTV, screen capture dari smart CCTV, kami punya 137.000 lebih screen hmm. capture. Jadi saya masih percaya tim saya tidak terlewat detik Oke. demi detiknya, itu menit demi menitnya. Screen capture Kalau 137.000 lebih. lebih. Kemudian Oke. ada 8 ribuan video rekaman CCTV. Jadi kelihatan memang rombongan ini sudah jauh sekali Oke. bergerak ke arah Megamendung gitu. Dan dengan kecepatan yang stabil, kira-kira 80 km per jam gitu. Hmm, hmm. Ada dua mobil laskar di belakang yang itu jauh juga tertinggal. Itulah yang kemudian melakukan upaya menghalang-halangi petugas yang ingin melakukan tugas pembuntutan itu. Pertanyaan banyak Oh, orang, kenapa mereka membuntuti? Ya karena alasan polisi karena ada dua pemanggilan yang belum dipenuhi. ya Kan? betul, betul, Jadi kan ya. itu suatu yang normal saja dalam Dalam penegakan hukum. ya. Nah Saya setelah ke itu baru ada tembakan-tembakan itu. baik. Nah yang jadi menyebabkan dua orang tewas. Gitu. Ya dari gesekan pertama itu ya, yang Ya, tembak-tembakan makanya itu. kami Oke. tidak berani mengatakan bahwa atau tidak mau mengatakan bahwa di sini ada pelanggaran karena memang tembak menembak.